Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan request atau menganalisa ya saham requestan dari teman kita. Saham apakah ini? Sahamnya berhubungan dengan Panin ya. Jadi PNLF dan PNPS seperti itu. Bagaimana potensinya? Apakah teman-teman masih bisa entry atau buat teman-teman holder apa yang harus dilakukan? Apakah lebih baik cut loss atau bisa hold? Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ucapkan mohon maaf ya buat teman-teman ya yang sudah subscribe, sudah melihat dari video analisa saham saya. Saya mohon maaf karena kesibukan ya, karena mendekati SPT-an ya, pas SPT-an juga jadi tersita waktunya, jadi sehingga saya tidak buat videonya banyak ya, tidak terlalu rajin buat videonya, kesibukan juga seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf buat teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tadi di awal ya intronya bahwa kita akan bahas PNLF dan PNPS. Untuk saham yang pertama ada PNLF atau Panin Finansial Tbk. Apa atau bagaimana prospeknya? Untuk PNLF ya, saya coba cari beritanya di sini. Beritanya itu tidak ada perubahan ya, atau tidak ada sentimen dari PNLF-nya sendiri. Kemudian kalau dilihat secara harga ya, per tanggal 14 April 2023 PNLF ini ditutup mengalami koreksi tipis ya 0,58% ke level 342. Kalau teman-teman lihat sebenarnya ini masih berada di area support ya. Saya sempat buatkan video untuk PNLF ya. Itu area supportnya jelas di 350-an area sana, dan ini dia masih menguji. Walaupun penutupannya di bawah ya, di openingnya pun dan penutupannya di bawah, dia sempat atau membuat shadownya ke area 350-an. Jadi belum bisa dikatakan dia breakdown dari area support ya. Jadi masih dalam area support. Kalau dilihat secara tren, ini cenderungnya garis EMA 50 mulai mengarah ke bawah. EMA 50-nya di 375, sedangkan EMA 200-nya ada di 390, 391. Jadi EMA 50 di bawah EMA 200. Ada tanda-tanda dia bergerak uptrend. Downtrend. Tapi kalau dilihat secara jangka lebih panjang ya, minimal 2 atau 3 bulan atau 4 bulan ke belakang, ini cenderungnya dia masih sideways ya. Sidewaysnya di area mana? Di level 350 sampai dengan 450. Jadi ketika dia menguji 450 gagal, turun kembali, diuji lagi 450 gagal, turun kembali. Dan akankah level support 350 support minor ini mampu menahan pergerakan dari PNLF ya? Kalau seandainya dia tidak mampu menahan, maka ada kecenderungan dia melanjutkan penurunan ya, seperti itu. Volume, kalau dilihat volumenya tidak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai. Kemudian garis MACD ini cenderungnya sideways ya, jadi menunjukkan apa? Tidak ada akumulasi seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek ke broker summary-nya ya. Ini coba pakai merah ya, PNLF. Kalau dilihat broker summary-nya ini sebenarnya cenderungnya netral ya. Kalaupun ada akumulasi tidak terlalu masif ya. Di sini jelas karena CC ada ambil tapi YP jualan ya. Kemudian PD jualan. Jadi retail mulai jualan ya, seperti itu. Yang nampung mungkin ada CC, ZP seperti itu ya. Jadi overall tidak ada akumulasi terlalu masif dan tidak ada distribusi masif. Jadi cenderungnya netral. Nah, bagaimana foreign flow-nya? Kalau dilihat foreign flow, kalau teman-teman lihat di sini malah ada tampungan ya. Jadi ada ambilan di sini ya, akumulasi di sini ya. Teman-teman lihat dalam 1 minggu ini kecenderungannya dia masih akumulasi saham PNLF. Apakah PNLF ini dipengaruhi oleh foreign? Nah, saya jujur tidak terlalu mantau PNLF ya.
tidak terlalu mantau. Jadi teman-teman yang tahu apakah foreign flow-nya ini berpengaruh, feel free for comment ya, seperti itu. Nah, bagaimana untuk newsnya? Saya coba cekkan di sini ya. Newsnya itu tidak ada ya, tidak ada news dalam waktu dekat. Ini terakhir di tanggal 21 November bahwa Panin mendapatkan pendapatan 2,09 triliun sampai di sana. Tapi overall selebihnya tidak ada berita. Menunjukkan apa? Tidak ada sentimen ya. Tidak ada sentimen. Sebenarnya kalau tidak ada sentimen, maka cenderungnya dia akan bergerak tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana, cenderungnya sideways seperti itu. Jadi sekarang buat teman-teman holdernya dari PNLF, apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya tetap, kalau seandainya masih berada di daerah support ya, minim 340, 350, kalau seandainya dia tidak breakdown dari level tersebut, maka teman-teman masih bisa hold. Karena prinsipnya masih sideways. Tapi ketika dia breakdown disertai dengan volume atau konfirmasi breakdown, maka teman-teman lebih baik cut loss keluar. Kenapa? Takutnya dia akan melanjutkan penurunan ya, seperti itu. Nanti cut loss atau ruginya teman-teman jauh lebih besar. Nah, buat teman-teman ini kan sideways, apakah bisa entry ya? Kalau teman-teman mungkin sabar ya, mungkin bisa sabar, time frame teman-teman jangka panjang ya, mungkin teman-teman bisa cicil beli. Tapi pertanyaannya kapan diangkatnya? Nah, itu yang sulit untuk dijawab ya. Seperti itu. Kalau teman-teman mungkin uangnya sangat dingin, uangnya banyak, mungkin teman-teman bisa spekulasi buy, is okay. Tapi untuk saya pribadi, karena dia minim sentimen, cenderungnya sideways dan ada tanda-tanda mulai downtrend, maka saya akan cari saham yang lain yang mungkin bisa menghasilkan cuan untuk let's say trading, fast trade, scalping, is okay ya, atau bahkan swing trade itu jauh lebih enak ya, seperti itu. Apakah berarti PNLF ini jelek? Tidak ya. Sekali lagi disclaimer on, PNLF tidak jelek ya. Saham-saham yang direview yang downtrend ataupun apa itu tidak jelek, tapi trennya saja yang kurang mendukung. Kurang mendukung untuk apa? Untuk scalping, untuk fast trade ya, atau untuk swing trade seperti itu. Oke, jadi clear ya di sini ya. Saya bukan menginformasikan bahwa PNLF ini jelek atau tidak ya, tidak sama sekali. Bahwa PNLF ini mendapatkan pendapatan jelas ada, tapi trennya sekarang yang cenderungnya sideways ya, sideways mengarah ke downtrend seperti itu. Nah, tadi PNLF sudah. Sekarang kita bahas PNBS. Bank Panin Dubai Syariah Tbk ya. Untuk PNBS sendiri ini tanggal 14 April 2023 mengalami kenaikan ya 1,75% ke level 58. Kalau dilihat secara tren, kalau tadi kan PNLF cenderungnya sideways mengarah ke downtrend. Kalau PNBS ini jelas dia fasenya downtrend ya. Kenapa downtrend? Konfirmasi ya, EMA 50-nya di bawah EMA 200. EMA 50-nya di mana? Di 62. EMA 200-nya di mana? Di 69. Jadi EMA 50 di bawah EMA 200 menandakan dia masih cenderungnya downtrend. Kemudian volume, teman-teman bisa lihat ya. Di sini happening ya, high, kemudian menghilang volumenya ya. Rata-rata kecil seperti itu. Jadi sekarang tidak terlalu ramai untuk PNBS ya. Garis MACD jelas masih sideways secara minor. Seperti itu. Kita coba cek ke broker summary-nya. PNBS. Untuk PNBS di sini jelas ada tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak akumulasi, cenderungnya hanya tukar-tukaran barang ya, CP to CP, PD to PD seperti itu ya. Ya, jadi tidak terlalu banyak. Kalaupun ada ambilan ya CC ada ambil, itu pun tidak terlalu banyak. Jadi cenderungnya hanya tukar-tukaran barang, menciptakan volume atau tujuannya meramaikan saja. Ini brokernya ya. Kemudian newsnya sama dengan PNLF, minim
atau belum ada sentimennya baik positif maupun negatifnya ya. Kemudian foreign flow-nya di sini sekali lagi untuk Bang Panin ini apakah dia dipengaruhi oleh asing atau tidak itu saya tidak pantau secara detail ya. Tapi kalau dilihat di sini bahwa antara ambilannya dengan buangannya itu lebih banyak ambilannya. Di sini ya jelas ada ambilan tapi tidak terlalu signifikan nilainya ya, tidak terlalu signifikan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya? Kita kembali ke chartnya. Kalau potensinya, kalau teman-teman yang mau high resiko ya, karena kenapa? Ini kan di area 50-an ya. Paling minim kalau teman-teman misalnya dia kelok ke gocap, ya maka teman-teman tidak bisa keluar, gitu aja. Tapi resiko antara dia turun dengan resiko dia naik sebenarnya lebih risk rewardnya ya lebih kecil ke penurunan ya, penurunan. Tetapi kembali lagi, kapan diangkatnya itu yang kita tidak tahu ya, seperti itu. Kemudian seandainya diangkat pun ya, ini seandainya diangkat pun PNBS ini harus meretest area resist yang cukup kuat. Resistnya di mana? Kita bisa asumsikan di level 60-an ya, level psikologis. Katakanlah dia masih bisa lah, karena cukup berdekatan, mungkin masih cukup kuat untuk breakout ya. Tetapi kalau dilihat di sini EMA 50 ini sempat 2 kali ya di retest tapi gagal di sini. Ini kan dia retest, gagal, turun kembali, di retest kedua kali gagal, di sini juga meretest, gagal, turun kembali. Jadi area EMA 50 ini cukup kuat menahan PNBS. Jadi apakah dia akan mampu break dari level EMA 50-nya? Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya beli di area 57, 58, kemudian jual di 61, ya 61 mungkin masih bisa. Tapi ketika di 61, apakah mencapai di level 61? Atau dia malah turun kembali? Itu yang lebih beresiko. Ya, sekali lagi kalau menurut saya lebih baik teman-teman trading atau teman-teman cari saham-saham yang pergerakannya uptrend, trennya jelas uptrend, atau minimal sideways teman-teman manfaatkan untuk swing trade, tektok di daerah support, jual di area resist, seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman trading di saham yang cenderungnya downtrend, maka mayoritas atau lebih besar peluangnya untuk turun daripada mengalami kenaikan ya, daripada kalau teman-teman trading di saham uptrend. Lebih banyak orang yang mau beli sahamnya daripada mau jual, seperti itu. Jadi memunculkan pergerakan atau behavior marketnya akan beda, potensi atau opportunity-nya jauh lebih besar ke arah sana ya. Sekali lagi disclaimer on, bukan berarti PNLF, PNBS ini jelek ya, tidak, tetapi trennya saja yang kurang mendukung. Buat teman-teman yang sudah punya dan belum cut loss untuk PNBS, apakah bisa averaging down? Mungkin bisa teman-teman averaging down kalau dia masih tertahan di area 57, 58, mungkin bisa tambah muatan di sana untuk mengurangi averaging price. Jadi ketika dia mampu breakout dari EMA 50 disertai dengan volume, teman-teman mungkin bisa harga BEP atau profit ya, mulai jual buat teman-teman keluar, seperti itu. Apakah bisa kembali ke area 100 di level tertingginya di sini? Kemungkinan masih ada, cuman tidak dalam waktu dekat menurut saya. Jadi teman-teman bisa alihkan dananya untuk trading di saham-saham atau swing trade di saham-saham lain, seperti itu. Apakah bisa invest di PNBS? Itu perlu analisa lebih lanjut ya. Tapi kalau menurut saya mending invest di yang berfundamental lebih jelas, lebih baik ya, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Buat teman-teman juga feel free for comment ya. For requestan juga saham apa yang akan dianalisa, saya akan mencoba untuk membuatkan ya. Oke, sekian untuk video kali ini.